Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Hengki Firmansyah, calon guru pemuda angkatan 9 dari SDIT Bina Insani Semarang. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ingat bahwa karakteristik setiap murid berbeda-beda. Minat, gaya belajar, kebiasaan, kemampuan literasi, numerasi, dan lain-lain berbeda. Guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar murid merasa nyaman belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, memenuhi tujuan pembelajaran, mengetahui kebutuhan belajar murid, kemudian menyusun metode atau model pembelajaran yang sesuai, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan dan autentik. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar, agar mereka dapat belajar secara natural dan efisien. Faktor yang mempengaruhi profil belajar adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, visual, auditori, atau kinestetik. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar? Ada banyak cara. Sebagai berikut ini. Yang pertama, kita bisa mengamati perilaku murid-murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan sebuah topik yang akan dipelajari, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid, bertanya kepada guru sebelumnya, melakukan survei, dan lain sebagainya. Strategi diferensiasi ada 3, diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah guru memberikan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami sebuah materi dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, guru mengetahui pemahaman murid terhadap suatu materi dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Kaitan modul ini dengan modul sebelumnya. Kaitan dengan modul pada modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar
anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus membuat kesepakatan dengan murid terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan budaya positif yang ada. Terima kasih. Salam guru penggerak.